Baiklah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Irawasan di channelnya MAH Traf. Senang berjumpa kembali. Nah, ini adalah video bagian kedua dari perjalanan saya menggunakan bus Putra Pelangi dari Jakarta menuju Pekanbaru. Pastikan Anda sebelum menonton video ini, Anda juga sudah menonton video versi sebelumnya, yang mana semua playlist dari video ini sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Ya, tentunya silahkan ditonton saja sehingga ceritanya bisa nyambung. Nah, video bagian kedua ini dimulai dari Pelabuhan Merak. Nantinya kita akan melintasi jalan lintas Sumatera. Yuk, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan sama-sama mensubscribe channel ini. Silahkan tinggalkan komentar dan berikan like kepada channel ini. Saya mengucapkan selamat menonton. Di situ ada Lorena Pekanbaru. Nah, di video bagian kedua ini kita sudah sampai di Pelabuhan Merak. Nah, ini sekitar jam 8 malam kita sampai di pelabuhan ini. Nah, kita mulai nyebrang dari pelabuhan ini dan kebetulan kita dapat dari kapal reguler, bukan kapal eksekutif ya. Nah, bagi rekan-rekan yang baru menonton video ini, kita sudah memulai perjalanan dari Pekanbaru menggunakan bus Putra Pelangi dengan karoseri dari Jetbus 3 Adi Putro dengan sasis dari Mercedes-Benz OH1626. Adapun tiketnya saya pesan 600.000 dengan pemesanan langsung di agen Putra Pelangi yang ada di Pulau Gebang. Kesempatan untuk bisa lihat antrian truk yang naik ke kapal. Nah, ini kapalnya muatannya besar sekali. Nanti saya akan lihatkan isi dalamnya ya. Jadi parkiran truknya aja 2 lantai. Parkiran truk aja 2 lantai. Nah, itu adalah pintu naiknya. Nah, kelihatan agak goyang-goyang sedikit ram drone-nya di bawah itu. Oke. Ini adalah suasananya di dalam ketika kapal sedang naik. Ketika naik kapal maksudnya. Nah, tadi bus Lorena 150 sudah naik. Itu tujuan Pekanbaru. Bus saya, dan satu lagi itu bus apa ya, nanti kita lihat ya. Masih proses loading kendaraan. Berarti dipilih-pilih mobil yang mau masuk ya, dikarenakan memang harus jaga keseimbangan ini kapal. Karena kalau nggak jaga keseimbangan, ya memang harus diatur posisinya ya, posisi kenaikannya ya. Nah, truk untuk ukuran menengah itu bisa di lantai 2, truk yang cold diesel. Nanti saya akan lihatkan gimana caranya kalau naik truk yang cold diesel ke atas. Nah, yang itu muatan blok ini, blok untuk ini ya, untuk pondasi, sehingga dia harus digantikan posisinya. Dan di belakang itu ada bus Lorena, ternyata Lorena berapa saya juga nggak tahu. Kita tunggu sampai Lorenanya naik ya.
Jadi kalau Renanya sudah naik, kita akan ganti gambar yang lain. Sana itu saat kapal lagi berangkat, baru aja jalan. Oke. Di sana ada yang bus balik ya, putar balik. Kayaknya memang sudah dibatasi muatan bus ini, jadi kapal ini, sehingga dia diharuskan balik, nggak boleh naik kapal ini. Nah, akhirnya mobil box juga naik. Nah, kita lihat proses kenaikannya, alhamdulillah lancar-lancar saja, tidak ada kendala satu hal yang berarti. Diikuti lagi dengan truk trailer di belakangnya. Dan di belakang ini adalah LE 120. Iya. Sepertinya LE nya paling belakang nanti masuknya ini. Akhirnya LE 120 mulai persiapan. Nah, ini kesiapan LE 120 mulai naik. Tujuan Pekanbaru ini sepertinya ya. Oke. Jauh, ayo langsung naik. Set. Lorena akhirnya naik ke dalam bus ini. Oke, sampai di situ dulu, kita masuk ke ruang dek ya. Baik. Coba mulai masuk deknya. Ini dari pintu belakang ya, dek ekonomi. Kita langsung ini, ternyata dek samping itu tutup dari belakang. Jadi kita coba masuk dari sini, samping kiri. Ini lantai 3 ya. Dan masih ada lagi di atas sana lagi satu lantai lagi. Dan ini adalah tampilan deknya, dek ekonomi. Cukup luas dan cukup lebar. Cuma hanya saja kursi dan mejanya kelihatan biasa ya. Nothing spesial. Kita coba duduk dulu di sini sambil cari cas-casan. Nah, jadi ini adalah kelas kursi ekonominya ya, alat tiduran, dan di situ paling depan adalah kafetarianya alias ruang restorasinya di situ. Nah, di ujung ruang ekonomi itu ada toilet. Ada toiletnya di sana. Toiletnya ada di paling ujung ya. Kita coba keluar. Jadi kalau sebelah kan ke lorong nanti turun lagi ke bawah. Cuma di situ kayaknya akses terbatas. Nah, di samping sini ada dek D ya, ada dek D di sini. Tadi ada kita akan coba naik ke atas karena di atas itu adalah tempatnya musola. Kita naik ke atas ya. Dan ini adalah dek paling atas. Di sini banyak skoci di atas sini. Banyak penyimpanan skoci dan juga ada rescue boat. Salah satunya ini boat rescue-nya. Ini boat rescue-nya di sini ya. Safety-nya bagus sekali. Dan di tengah ini adalah titik area center untuk berkumpul di tengah ini. Kita ke musolanya ya. Dan ini adalah tampilan musolanya, kira-kira seperti ini. Agak blur ya. Nah, ini musolanya ya. Dan ini adalah tempat wudhunya. Cuma di samping tempat wudhu itu masih dikasih akses terbatas lagi, nggak bisa masuk. Itu kayaknya ruang kemudi ya, ruang kemudi. Dan tempat kita keluar nanti di situ ya. Jadi nggak bisa lewat dari situ.
Nah berarti kita turun lagi ke bawah, dan ini ada mercusuar di paling ujungnya ya. Di paling ujungnya ada mercusuar. Kita coba turun tangga dari bawah sini. Tadi dari sebelah kanan kita tangganya, dan ini sebelah kiri. Cerobong asapnya nih sebelah kiri ini ya. Cerobong asapnya. Kita coba turun ke bawah. Jadi kita nggak akan ke sana lagi. Tadi kita sudah di situ melihat mobil ya, naik. Kita coba belok kiri saja. Nah itu dia. Jadi di res itu juga tertutup. Lantai 4 dan lantai 3 bagian ujung situ tertutup, nggak bisa masuk semuanya. Kita turun ke bawah saja. Ini lantai 2. Di bawah ini yang saya bilang tadi adalah mobil kol diesel bisa masuk sini ya. Nah ini padahal parkiran lantai 2 ini. Truk bisa masuk ke sini. Ada parkiran. Nah karena di situ ada penurunan yang bisa memuat untuk bisa naik satu kol diesel ya. Nah, kita sudah mulai mendekati dengan pelabuhan Bakahuni. Nah itu udah mulai nampak rame, dan nampak di situ tunggunya Bakahuni ya. Kita coba turun lagi. Nah karena memang ini sudah mendekati dengan pelabuhan. Nah kita lanjutkan reviewnya ya. Nah, jadi di deck 2 ini isinya bisa parkiran untuk truk ukuran muatan tronton bisa ya. Nah karena ini sampai di lantai 2 ini sangat luas ya, sampai ujung sana. Nah seperti itu. Nah karena nanti kita akan turun di bawah. Ini adalah tempat turun di bawah ini. Nah ini kita akan coba ke tempat bus kita ya. Kita cari bus kita di bawah ini. Oke. Jadi di bawah ini ada parkiran bus Damri nih. Ini Damri yang warna biru. Dan itu ada Ekla yang warna merah dongker. Sebelahnya itu baru Putra Pelangi yang kita naikin. Ini adalah bus EKL. Tujuan Palembang Jambi via tol Trans Sumatera. EKL Group, BKL Group. Di sampingnya ada ini Indah Cargo, di belakangnya mobil kita ya. Kita coba ke sana dulu. Nah ini Putra Pelangi yang kita naikin. Di belakangnya ada Lorena ya, cuma nanti kita kalau ketemu kita cari. Nah sekarang jam 9.25. Nah ada sekitar, tadi kita naik jam hampir 2 jam ya. Kita penyeberangan tadi setengah 8. Jam 8 kurang seperempat, hampir 2 jam, 1 jam setengah lah ya. Nah bus kita masih dalam keadaan tertutup, terkunci. Sebelahnya ada Damri. Sambil cari Lorena yuk. Bentar ya, kita cari Lorena ya. Posisi Lorena agak jauh, jadi kayaknya nggak usah lah ya. Kita di sini aja. Bus Lorena 150 ada di belakang bus kita. Oke. Dan ini adalah bus Pelangi yang kita naikin. Kita sudah di dalam bus, kita siap untuk keluar kapal ya. Ini jam 21.43. Ya pas 2 jam kita di penyeberangan ya. Jam 10 malam baru kita bisa keluar kapal ya. Jadi ada sekitar 1,5 jam lebih, 2,5 jam ya. Berarti kita berada di dalam kapal karena kita ngambil kapal reguler. Dan alhamdulillah sudah mendarat di Pulau Sumatera ya. Kita sudah berada menginjakkan kaki kita di Sumatera. Belakang bos, jangan depan jauh. Dan ini adalah jam 10 malam, suasana di pelabuhan Bakahuni.
Cuma kita nggak tahu nanti apakah ini langsung ke via tol full atau hanya lewat jalan luar ya, kita lihat nanti. Tapi yang jelas sepertinya ini di rumah makan Gondang apa namanya yang di Lampung itu, yang tulang bawang ini berhenti ya. Nah ini suasana derbaga malam hari ini kelihatan nggak begitu ramai karena ini memang juga bukan hari libur, hari Sabtu biasa. Alhamdulillah kita masuk tol, dan itu adalah menaranya Lampung ya. Menaranya Bakahuni. Jam 10.10 kita masuk ke gerbang tol Bakahuni Selatan. Tadi sekitar ada 8 menit 5 menit lah ya, kita dari pintu pelabuhan menuju gerbang tol Bakahuni Selatan. Let's go, kita sudah di Bakahuni Selatan.
kita masuk keluar pintu tol Kota Baru ya. Jadi ada 1 jam tadi kita dari Bakahuni menuju Kota Baru, karena memang di Kota Baru ini kita tadi ada janjian penumpang ceritanya ya. Di sini ada penumpang yang mau naik ya, mau naik. Nanti kita lihat, kita turun dulu di Kota Baru. Nanti dari Kota Baru apakah tetap di sini, apakah masuk tol juga, kita nggak tahu juga ya. Nah, ini sekarang penampakan dari pintu tol Kota Baru di malam hari. Sekarang jam 23.12. Jadi di gerbang tol Kota Baru ini kita tadi naikkan penumpang 1 orang. Apakah kembali lagi ke pintu tol, kita lihat ya. Nah, cuma jalannya ini masih setengah beton ya, dalam masa perbaikan. Kayaknya di proyek Pak Jokowi ya, sepertinya gitu. Ini perbaikan beton sebelah kiri ini. Nah, ini proyek perbaikan jalan di Lampung. Nah, tuh lihat, baru keluar jalannya ada perbaikan beton sebelah kiri. Karena memang Pak Jokowi menyediakan proyek bantuan mengenai perbaikan jalan ya, seperti itu. Nah, jam 12:04 kita masih di Kota Baru. Jadi kita masih jalan-jalan nih keliling Kota Baru. Apakah nanti ke Terminal Raja Basa, saya juga belum tahu. Kayaknya ya kita akan lewat Terminal Raja Basa. Nah, kita sepertinya berada di tepian Terminal Raja Basa ini. Dan kita juga naikkan penumpang di sini sebentar ya. Nah, ini kita udah sampai di Kota Baru, kita belok kanan. Karena di sebelah kiri ini ada Gensat juga ya. Nah, kita kembali lagi ke jalan tol. Sekarang jam 12:04 ya. Kita masuk kembali jalan tol. Saya lupa ini pintu tol apa. Nanti kita cek ketika pas masuk tolnya ya. Yang jelas ini sudah lewat Kota Lampung. Kota Baru sudah lewat. Di pintu tol apa? Nah, nanti kita cek. Nah, kita ternyata sekarang berada di gerbang tol Natar. Nah, kita masuk tol lagi ya. Jadi Putra Pelangi nggak sama seperti bus lain yang ada yang keluar tol aja gitu ya. Cuma ini, kalau menurut saya ini layanannya premium, bisa full tol. AC-nya pun dingin ya. Saya pun juga pakai jaket ini, pakai jaket. Nah, tuh lihat, agak silo. Nah, akhirnya kita keluar jam 00.47 ke Gunung Tausugi. Nah, kita tol di keluar Gunung Tausugi. Sepertinya kita mau makan ya, istirahat break malam di rumah makan
Godang Jaya, sepertinya Godang Jaya. Jam 1 kurang. Oh ya, tadi pagi juga. Oh, juga. Juga. Bori rumah. Jadi kita sampai di rumah makan Godang Jaya 3, tulang bawangnya, Gunung Sugi. Jadi di rumah makan Godang Jaya 3 ini saya milih makan sejuta umat. Nah ini pop mie, ini harganya 10.000 aja ya. Nah posisi ini sebenarnya ada prasmanan di sini ya, dan ada makanan yang lain, kopi susu, teh manis dan lain sebagainya ya. Cuma saya pilih ini 10.000 rupiah saja. Dari pop mie kita ke ini ya, ke toilet di belakang. Jadi toiletnya di sebelah musola. Nah itu ada mobil pahala kencana, dari dulu nggak pindah-pindah dari situ, saya nggak tahu kenapa. Ini adalah tempat duduk. Saya masuk ke toilet pria ya. Toilet pria ini banyak toiletnya sampai belakang. Kita berhenti. Saya lihat ini salah satu toiletnya di sini nih. Yang saya suka di sini adalah toiletnya bersih dan tertata, dan ada kuncinya juga walaupun pakai paku. Di sini adalah ada perintah mohon disiram ketika buang air besar, dan baknya ini ada sambungan ya, maksudnya ke bak lain. Jadi ini airnya hukumnya suci ini ya, gitu. Jadi dia bersambungan dengan bak lain. Kita baru saja selesai dari toilet dan tadi makan mie ya. Jadi di sini ada 2 tempat jualan snack, 1 dan 2 yang di ujung sana. Dan ini warteg, dan di ujung sana adalah rumah makan. Jadi rumah makannya ada 2, warteg dan rumah makan gitu, dan tempat jajanannya juga 2. Dan ada toilet serta musola di situ ya. Nah, kebetulan yang malam hari ini yang ada busnya kita cuma sendiri aja. Kita cuma sendiri aja di sini. Nggak ada bus lain. Jadi cuma setengah jam aja kita sudah dipanggil. Kita balik naik lagi ke atas. Karena memang rata-rata udah pada makan semua ya tadi ya. Kita mulai berangkat jalan. Sekarang jam 1:30. Berarti perkiraan nanti agak pagi lewat subuh ya. Jam 6 atau jam 7 masuk Palembang. Itu colokan untuk cas. Jadi kalian kalau mau cas handphone disediakan sama bapak di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang. Kita mulai jalan dari tol Godang, dari rumah Godang Jaya 3. Kalau belok kiri kita balik ke tol, kalau belok kanan berarti kita ke arah tol Terbagi Besar, tapi nggak sampai Terbagi Besar. Tol Kalianda. Kalau tadi tol Gunung Sugi, ini tol Tulang Bawang. Tulang Bawang itu apa ya, lupa nama tolnya saya. Jadi kita ngisari
jalan biasa dulu. Kalau balik ke sana tadi kan dekat dengan tol ya, tapi ini kita ke tol yang paling di atas, lupa saya nama tolnya. Nanti kalau udah sampai di sana baru kita ingat ya. Yang penting jaga diri aja lah, Bu. Kali-kali kebobrokan mereka. Nah, kita masuk kembali ke pintu tol. Ini pintu tol apa tadi neng ya? Pintu tol terbagi besar. Terbagi besar. Sampai di pintu tol terbagi besar. Ramasan juga di bilang. Kenapa baru kamu? Di kayu ramasan. Kalau betul uang lebih, yang ada bitol tunggu, lempang nau. Pagi kita sampai di Terminal Bitung ya. Saya baru bangun. Hari itu jam 7:30. Kita berada di Terminal Bitung. Pempek tahu. Bu, pempek, Bu. Iya, Mas. Ini aja, Bang. Alhamdulillah, aduh. Ini cuma udah minum pula, yang membuat bangun, beli kopojora. Itu di Banten mau baca. Kami dapur, mah Bantennya damdor. Damdor di Banten mah, yang jaga sampo. Itu cuma ulang kebongkap, yang bawa pulang kebon, pulang tempat itu yang ada damdor. Mana orang damdor, sampo. Nah, lihat saya. Akan lagi di Banten dah. Jauh kan ya? Jauh. Ada kamu sampo dan sampo. Mana di Banten mah upami ngalah jauh aya jauh asap kerjanya jauh asap bagi ulang orang jadi orang sekali orang kaya tanya mau jauh itu masalah di Banten entah kata harus naon orang apa di Banten mah dan asap dirapan yang jauh asap keluar we masyarakat keluar di sana ke bumi di Banten mah itu kurang saya tepuk-tepuk lah di dunia ayo we di sana ke sana ke bumi atas nanti mengatanya sebenarnya nggak punya itu nah hari mambinya we itu ketika orang pak kawannya kasih kas maksudnya punya pengadila udah lapar ya simpan aja jika ada gadungnya dikontrol kayak om lapar apa bicara ke bumi jadi tuh ada Banten ai di Banten mah panulmunya kewani muha kewani nyaluta jadi anu lagi panulmu mah tuh kapilnya luas kurang tempat cicing dia nggak bisa tenang ilmunya besar
Kawan dihormat malah nanti itu publik Cianjur dihormat di Banten itu ternyata dekat di Cibaliung Timur 7 ada kan. Oh, udah Palembang ada bang loh. Nah tadi ya. Mulai saja. Hah? Parungnya kan. Oh. Nanti udah lelang. Di Banten mah. Katanya udah kalau kali itu baru kita nyerah pas. Selama ini ada nyerah pas. Oke, nano. Hah? Bantennya Bagi jalan. kan Banten. Oke. Oke. Yang dinamiknya gitunya kalencok gitu ya habisnya ayah roy yang kabur sama mereka orang kan begitu jangan kendaraan kita nggak orang pakai kalencok marahani baru orang itu cuma hari Pakistan Pakistan Palembang enggak. Di Palembang tadi Pom dulu di pom bensin di Sungai Lilin. Di Betung ya. Ini jam 7:30 kita ngepom dulu di pom bensin di Betung ya. Ini tepat sebelum setengah jam lagi kita di Sungai Lilin. Jadi dia tidak berhenti di rumah makan Musi Indah di Betung, tapi di Sungai Lilin. Sepertinya sama dengan rumah makan waktu saya berhenti dengan seperti Star itu ya, di daerah ada Simpang Raya di sebelah kiri kayaknya. Nah, so far bodinya terawat, saya suka gitu ya. Dan ya kalau dikatakan cepat enggak juga, dikatakan lambat enggak, sedengan lah, pas. Sejauh ini saya menikmati perjalanan ini menggunakan Putra Pelangi dengan new Mercedes-Benz OH 1626. Ini banyak yang truk lagi nyolar semua di sini ya. Nah, akhirnya kita sudah sampai di rumah makan pagi sore yang ada di Sungai Lilin. Nah, sekarang nih kita sudah berada di Sungai Lilin mengarah ke rumah makan pagi sore. Nah, ini adalah video bagian terakhir dari bagian kedua ya. Jadi video ini nanti akan berlanjut ke bagian ketiga. Nah, pastikan Anda sudah menyaksikan video seri-seri sebelumnya dan video yang seri berikutnya agar nantinya ceritanya nyambung. Dan pastikan juga Anda sudah mensubscribe channel ini. Mari sama-sama kita bangun channel ini agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi tentunya. Tentunya bisa memberikan informasi rekomendasi perjalanan darat, laut, udara, serta perkereta-apian. Kita jumpa lagi di video berikutnya bagian ketiga. See you, bye. Itu ada Putra Pelangi yang ini baru berangkat mau ke Jakarta. Ini dari Medan ini ya. Jadi 16, tapi kayaknya bukan 1626 nih, stiker aja itu. Dan ini mobil yang kita naikin ya. Nah, kita masuk dulu ke rumah makan pagi sorenya yang di Sungai Lilin ya. Kita sambil review. Bye bye Putra Pelangi, sampai jumpa selama di tujuan.